penelusuran kita ke gedung terbengkalai selama 21 tahun, tetapi di area yang berbeda. Terus terang aja ya teman-teman, ini kayak kita dibikin nggak dapat apa-apa gitu, nggak dapat story apa-apa, tapi kita penasaran gitu, pengen tahu emang siapa sih yang jahat di sini, yang sering memperlihatkan diri, mengganggu sampai orang-orang takut gitu. Gimana tempat ini buat Pak Tono? Saya suka. Tapi Pak Tono kayak yang tertekan di sini, kenapa Pak? Pak Tono kok buru-buru sih, Mak? Pak, dipantau. Ini apa ya yang di tembok warna coklat tuh? Tepat tangan. Ada tangan gitu, kayak ada darah-darahnya. Coba deh, boleh tahu nggak namanya siapa? Suci. Kamu kenapa mukanya nunduk ke meja, sedih, terus ketutupan mukanya? Muka aku hancur. Wujud aslinya muka ini. Wujud aslinya seperti apa? Bisa diceritain? Halo teman-teman ya, Furi ketemu lagi di dimensi lain bersama saya Furi Harun Dan saya Ama Geral. dan Mian Sumariana. iya, masih di penelusuran kita ke gedung terbengkalai selama 21 tahun, tetapi di area yang berbeda. Kali ini ditemanin sama Chelsea ya. Chelsea ini salah satu kolaborasi di Halloween kemarin. Oke, Chelsea, kamu udah siap penelusuran belum? Siap, oke. Nah, teman-teman semuanya, apa yang nanti kita utarakan baik melalui Kak Mian ataupun Kak Ama, sepenuhnya kita serahkan kepada kalian, mau percaya atau tidak. Kita hanya ingin berbagi cerita dari apa yang mereka sampaikan, kayak gitu. Dan apabila memang ada nama ataupun tempat yang sama, kita mohon maaf karena kita tidak sengaja untuk menceritakan tentang mereka, karena ini hanya pesan-pesan yang masuk melalui kita aja, kayak gitu. Jadi kita mohon maaf apabila ada kesamaan nama, tempat atau cerita ya. Oke, Mian, kemarin ini kan kita udah menemukan banyak sekali suasana ya, ada teror, ada happy, ada sedih gitu. Iya. Nah, kalau dilihat dari bangunan ini yang vertikal gitu dan sama-sama udah kosong 21 tahun, menurut Mian part mana yang pengen diceritain lebih dulu? Part yang di depan itu deh kayaknya. Kayak ada pohon besar, itu sosoknya apa, masih ngumpet-ngumpet. Oh, masih ngumpet-ngumpet. Oke. Ya teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen YouTube channelnya Furi Harun. Ada juga YouTube channelnya Ama Geral dan Kak Mian Sumariana juga. Kalian juga bisa add Instagram, follow IG-nya, dan bisa tanya-tanya masalah apapun ya tentang penelusuran atau penampakan, kayak gitu. Asal jangan nanya-nanya masalah jodoh ya. Waduh, berat. Berat kalau masalah jodoh. Dan nggak akan dijawab. Iya. Oh ya, dan yang pengen beli boneka-boneka lucu kayak gini bisa DM ke boneka Furi Harun ya. Oke. Karena Mian yang penasaran, mendingan Mian pertama deh, Duluan. Maya, kan kita Waduh. kan selalu ini Aku ya. di belakang, kakak di tengah. Tamu ini pertama. Bertanggung jawab ya. Ya, Mian ini lebih berani daripada Kak Furi. Wah, udah nyampe sini aja energinya udah mulai kayak narik gitu. Tapi Udah ini sosoknya mulai. baik ya, Mang. Kalau menurut Mian sosoknya kan baik, Mak. Kalau Ama ngerasainnya gimana? Puyeng Aku apa gimana? rasanya berdiri udah nggak bisa ajak. Berdiri udah goyang ya. Iya. Waduh. Assalamualaikum. Wow. Teman-teman, ada koper. Wah, ini ngeri juga ya. Ada koper, ada rak, kayaknya
koper-kopernya koper-koper zaman dulu ya, tapi kita nggak boleh kekaratak kalau kata Iya. orang Sunda mah, karena ini barang punya orang lain. Cuman kalau di sini saya ngelihatnya kayak ada sosok anak kecil. Nah kalau Mian sama Ama kayak gimana ngerasanya? Kalau Mian sih di sini kayak iya ada anak kecil, tapi yang Mian rasain energinya itu bukan di daerah sini. Bukan ya, Iya, tapi iya. di belakangnya. Iya di belakangnya, di Di samping. belakangnya, di samping. Oke, jadi di samping itu ada pohon besar gitu ya. Mungkin kalau si ade-ade masih lucu-lucu lah ya. Ada permen nggak? Coba ditaruh dulu permen ya si Dede. Tapi kalau Mian nih ya, mungkin dengan pegang-pegang si tas itu Oke. dapat bayangan apa gitu ya? Kenapa kok tasnya digeletakin gitu? Teman-teman, kalian bakalan mencoba untuk menelusuri ya perjalanan siapa pemilik koper ini dan apa yang pernah terjadi dengan pemilik koper ini. 2 aja. Wow. Ini tuh pemiliknya seorang wanita yang dia tuh mau ke luar negeri gitu, terus dan dia pakai untuk dibawa ke sini, isinya baju, berkas. Padahal ini udah lama banget, masih kokoh, bagus lagi. Masih Iya, kopernya kokoh, juga masih bagus. bentuknya bentuk lama banget ya. Kok kopernya kayaknya juga bukan buatan sembarangan ya. Iya. Apakah ini buatan luar negeri atau beneran buatan Garut gitu asli? Kulit juga. Kulitnya Kulitnya- soalnya iya, Iya. kan bagus. Assalamualaikum. Nah, tapi dia Iya. masih hidup nggak? Sosoknya dia udah nggak ada, tapi bukan karena tragedi di sini. Oh, emang dia. Tapi kenapa tiba-tiba digeletakin aja kayak orang kabur gitu? Nah itu kayaknya deh. Soalnya Mian dia di sini pas dia pegang ini tuh dia turun dari angkot. Nah terus mungkin karena semakin hari semakin kayak gak nyaman di sini. Nggak dia- jelas gitu ya diberangkatin apa enggak? Terus dia melarikan diri. Barang-barangnya ditaruh gitu ya? Ditaruh. Iya. Oke. Sementara kalau bajunya sendiri apa udah diambil sama orang atau dia ngambil? Oh, ada palu. Oke. Ada apa? Untuk kayak baju-baju gitu mungkin udah nggak ada karena pernah ada tragedi bahwa baju-baju itu dibakar semua untuk menghilangkan barang bukti. Untuk menghilangkan barang bukti, tapi ya kita bersyukur lah ya, yang penting orangnya selamat. Kalau barang makan bisa ini ya. Beli lagi. Heeh. Cuman ada gitar kecil kayak gitu, itu ada hubungannya sama makhluk anak kecil yang di sini nggak ya? Tadi yang minta permen, nah ini kan ada gitar gitu. Tuh. Ini juga tasnya tas zaman dulu banget ya kan? Iya. Nah, kita tetap akan taruh di tempat semula. Ini ada Al-Quran ya. Pasti yang punyanya juga Muslim. Kamian lagi coba mencari cerita di masa lalu tentang siapa sih pemilik dan apa sih sebenarnya yang mereka lalui di sini sampai barang-barangnya masih ketinggalan. Ini kaset-kaset zaman dulu. Kaset tahun berapa ini ya? Cuma zaman Tahun berapa? Oh, India. Laksamana Sudomo. Mentasi gelombang kehidupan. Mungkin dia seneng baca-baca ya. Iya. Kira-kira kalau Mian rasain, ini yang pegang buku ini laki-laki apa perempuan? Ini sosok laki-laki. Saudaranya pria yang di sini. Oh, oke. Mungkin dia kayak ambil tugas juga di sini. Terus dia pergi aja gitu ya, nggak diberes-beresin lagi barangnya apa gimana? Oke, ada ancaman di sini Mian lihat, sehingga buat dia pergi.
Hmm. Terus sempat ada berantem dulu dong kalau ada ancaman. Iya. Ini juga ada rokok ya, rokoknya rokok keluaran tahun dulu ya. Zaman dulu masih ada sepatu-sepatu yang kita heran kan di sini ada sosok anak kecil ya. Ini juga sepatunya sepatu anak kecil juga, Mian. Iya, sepatu ukuran 30-an. Tuh. Iya. Iya ini sepatu. Apakah beliau memiliki sosok anak laki-laki gitu? Ya ini ukuran 32, anak kecil SD. SD ya? Apa waktu itu kan pernah cerita ya, dia tuh berkeluarga, terus tapi si laki-lakinya tuh nggak benar. Ada kemungkinan dia punya anak. Oh iya, ada kemungkinan ya. Kita sedang berusaha untuk menyambung-nyambungkan cerita teman-teman ya, karena ini juga kita dapatnya random banget gitu. Tadi juga ada sosok anak kecil yang minta permen gitu. Apakah ada hubungannya atau tidak ya? Kita juga masih kurang paham ya. Yang jelas ini masih kokoh, masih bagus dan ada gitar. Ya. Nah, gitar kecil ya. Ini gitarnya ada hubungannya sama anak itu nggak? Kalau sering dimainin, iya. Sering dimainin anak kecil, kadang suka suara Oh, keluar suara. Oke. pelan-pelan. Buat alat mainnya dia ya. Iya. Oke. Ya ruangan ini sih meskipun punya banyak cerita yang kita nggak tahu, tapi masih lumayan cukup adem lah ya Mian ya. Iya. Karena si anak kecil tadi juga cuman minta permen aja. Kita akan ke sebelah yang ada pohon. Gitu. Mulai memasuki energi yang lumayan besar. Yang lumayan ya teman-teman, di sebelah kita ada pohon mangga. Awas hati-hati Ya, Pak. permisi ya. Ini si By the way, kita tadi udah nyalain dupa belum sih? belum. Oh iya. Dupa. Lupa, kita belum nyalain lupa. Oke. Kalau Mian sendiri, kenapa sih dari awal tertarik banget sama pohon? Karena Kenapa, Kak? mungkin pas dilihat dari energinya seperti ada yang ditanam gitu untuk tempat ini. Tapi itu berupa energi yang baik apa buruk? Mungkin energi yang baik tapi kalah dengan energi yang negatif di situ. Nah, soalnya di sini tuh kalau untuk tujuannya kenapa ditanam di sini untuk melindungi tempat ini Oke. Supaya aman ya. aman. Yang awalnya contoh takut ada ilmu negatif, malah dia yang berbuat negatif sehingga diri dia sendiri gitu. Yang kena. Oke. Apa Jangan tuh? lempar. Teman-teman kalian ngedenger nggak sih ada suara? Kayak dipancing gitu ya suruh ke sana. Iya. Aku Hah? merinding banget. Nanti ya, sabar. Oke, jadi tadi kita dengar suara kayak ada yang Duk. duk gitu ya. Kita izin dulu. Oke. Kamian. Kenapa? Mau komunikasi sama Amak nggak? Boleh, Mak. Mau komunikasi kayaknya sama Ama. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini siapa? Bapak. Apa siapa? Tono. Pak Tono, iya. Pak Tono betul penghuni yang ada di pohon ini? Iya. Pak Tono kenapa nunduk?
Tadi ada yang Oh, tadi ada yang ngagetin dari samping. Siapa sih itu? dari rumah sana. Dia galak. Kata Pak Tono dari samping tuh galak yang tadi bunyiin suara. Tapi kalau Pak Tono sendiri udah lama mendiami pohon ini? Oh. Gimana tempat ini buat Pak Tono? Saya suka. Suka saya. Oh, suka ada di pohon ini. Tapi kan di sini banyak yang jahat ya. Saya tidak pernah ikut campur. Oh, nggak, Pak Tono nggak mau ikut campur katanya. Kayak Pak Tono tuh ketakutan, udah wilayahnya dia di pohon ini aja gitu. Oh, Ada yang mau ditanyain nggak? emang nggak ganggu sih, cuman energinya lumayan besar juga, bagus. Iya, energinya Pak Tono kan bagus, besar. Tapi Pak Tono kayak yang tertekan di sini, kenapa Pak? Kenapa? Karena ada itu. Oh, Bentrok energi. bentrok energi karena ada itu. Ada pesan-pesan yang ingin Pak Tono sampaikan ke kita? Hati-hati. Hati-hati. Oh, hati-hati sama yang paling ujung apa yang tengah? Yang paling ujung. Hati-hati sama yang paling ujung katanya. Saya nggak bisa lama. Oh, nggak bisa lama. Oke. Assalamualaikum. Oke. Jadi Pak Tono kok buru-buru sih, Mak? Pak dipantau. Oh, dipantau. Segala gerak-geriknya Pak Tono dipantau. Tapi yang Aku menarik, merinding terus nih, kenapa ya? ya, yang menarik itu dari tadi ya, dari lokasi kita episode pertama, kedua, selalu ada yang mantau. Yang jadi pertanyaan kita, apakah sosoknya itu sama apa beda ya? Nah, iya. Gitu. Kita belum tahu nih dari sekian luas bangunan ini ya, apakah sosoknya sama, apa sosoknya beda gitu. Aku curiga yang gambar perempuan tadi yang nguasain sana tuh kayaknya dia tuh nguasain semua deh, Kak. Oh, ngeprovokasi semua Iya. gitu. Aku curiganya ya. Iya, karena model-modelannya sama. Iya. Sehingga makhluk-makhluk yang lagi diem, lagi tenang tuh dibangunin gitu. Iya. Kayak gitu. Tapi kalau tadi dari sosok Pak Tono sendiri yang kelihatan, kayak gimana? Dia kayak selalu nunduk gitu, kayak malu-malu gitu, Kak. Tapi emang penuh tekanan gitu, kayak Oh, penuh tekanan. orang yang nggak nyaman Oh, gitu. Maksudnya dia nggak mau tahu deh, maksudnya saya tidak ingin bergabung sama mereka, pengen iya. sendiri gitu ya. Saya sendiri. Tapi tetap jadi tekanan buat dia gitu. Iya. Oke. Kalau tempat ini Pak Tono kasih gambaran nggak bagi dia? Karena Nggak. kan dia bilang dia seneng katanya di pohon. Ya mungkin yang bikin dia seneng karena dia di ujung sendirian gitu. Oh iya. Gitu. Nggak terganggu. Nggak terganggu. Oke. Kita masih ada sosok-sosok Iya. pengganggu. Katanya yang paling ujung ya. Wah, ketawa dia. Oke. Tapi tadi kalau suara tuh suara apaan sih? Kayak orang ngelempar tapi pakai batu gede. Iya, pakai batu gede gitu. ke atas genteng gitu, brak gitu ya. Aku nggak ngerti dari atas genteng apa gimana, yang jelas si semak-semak di depan tuh kayak Oh iya. Berarti energinya lumayan besar juga tuh. Iya. Dan kita tuh curiganya itu adalah sosok yang dari awal Mian gambar. Coba deh Nah, buku itu gambar. aku takutnya itu. Kalau kalian masih inget nih, sosok apa yang ada di episode 1, di episode 2 kemarin ya. Itu ada sosok ini yang misterius banget dan suka bikin kita ke distract ya. Nah, itu. Kita lagi fokus nyeritain apa, ke distract. Kita lagi fokus ceritain apa. Mudah-mudahan di sini kita bisa ketemu sama sosok yang seperti Neiro gitu Iya, ya. iya. Yang bisa kasih clue gitu, yang bisa menjadi pendamai buat semuanya. Oke. Kenapa lihat sono melulu? Ada hewan apa gitu. Oh. Ngegantung. Oh, ngegantung ya. Oke, kita akan ke lokasi selanjutnya karena ini bentuknya lurus ya. Makasih ya Pak Tono, maaf Terima kasih, kita udah Pak. ganggu. Berarti Karena otomatis kan banyak korbannya. yang sakit hati Iya, juga sakit hati. gitu kan.
Dan kalau dilihat juga yang di pohon-pohon itu ya, hampir mayoritas mereka cuma nonton kita aja kok. Iya. Nggak ikut-ikutan Tak kayak takut. ribut, apa, inilah. Ribet, ribuh. Oke. Buat mencairkan suasana, karena kita belum dapat clue apa ya? Scare Day. Samantha. Buat mencairkan suasana, boleh? Boleh. Boleh. Aku juga mikir bingung banget ini. Iya bingung karena terus terang aja ya teman-teman, ini kayak kita dibikin nggak dapat apa-apa gitu, nggak dapat story apa-apa, tapi kita penasaran gitu, pengen tahu emang siapa sih yang jahat di sini, yang sering memperlihatkan diri, mengganggu sampai orang-orang takut gitu. Oke deh, boleh panggil Boleh, Samantha coba di sini Samantha. kali ya, agak tengah ya. Bau pandan Oke. lagi. Iya ya. Udah. Samantha ini temen hantunya Kak Mian ya, sama seperti Carol. Karena Samantha ini kan energinya besar. Iya. Seketika si sosok yang ini datang, nah mungkin bisa jadi backing gitu. Iya. Oh, Oke, boleh. Samantha. Iya. Kenapa sih kok kita kacau terus gitu di sini, chaos? Ini Oh, Oke. iya. Oke. Kalau Samantha sendiri melihat dia kayak gimana? Galak. dia musuh Samantha. aku. Kenapa musuhan? Karena dia jahat, aku baik. Udah tobat. Oke. Kamu baik udah tobat. Iya. Oh, berarti dulu kamu pernah jahat juga? Karena sakit hati diperkosa oleh pria. Oh, sakit hati diperkosa oleh pria. Terus akhirnya apa yang sempat Samantha lakukan dulu? Dulu aku benci melihat pria banyak. Mm-mm. Karena aku diperkosa banyak pria. Mm-mm. Tapi sekarang tidak. Sudah ikhlas. Sudah ikhlas ya. Iya. Sudah baik. Sudah cantik juga Samanthanya. Iya. Samantha, kira-kira kalau kita ke ruangan sana dia bakalan mau cerita apa enggak? Ayo bersama saya. Oh, bersama Samantha. Samantha. Iya. Oke. Oke, teman-teman. Sama Samantha. Yuk. Siapa yang mau duluan? Rame. Samantha umurnya berapa tahun sih? 20. Samantha umurnya 20. Berarti bukan anak-anak ya. Tadi yang lempar siapa sih? Pocong di pohon. Oh, oke. Pocong di pohon. Oh, pantesan baunya bau pandan Iya. lagi. Aduh. Kayak Di sini disuruh ya. Sini banyak yang ngintai ya, Samantha. Ada siluman buaya di sini. Waduh, ada siluman buaya. Iya. Oke. Ini sih. Oh, mau ke sini Samanthanya. Assalamualaikum. Keluar tamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mungkin kalau aku jadi wanita di sini, aku juga pasti sakit hati. Kenapa emangnya? Seenaknya dipermainkan untuk hawa nafsu dan kepuasan. Perempuan-perempuan yang di sini. Ya. Sehingga mereka dendam Sampai saat ini mereka masih dendam ya. masih yang ada ilmu negatif yang ingin mencelakai pria tersebut. Tapi kan pria itu kan udah mati. Iya, Apa gara-gara kiriman ilmu itu juga? iya, jelas. Oh, karena banyak yang sakit hati ya. Iya, betul. Ilmunya itu masih tertanam di sini? Iya. Dan di area belakang tanam. Area Pasti belakang. nenek masukkan. Oh, pasti nenek Iroh tadi di situ ditanam kiriman negatif untuk si pria itu dari orang-orang perempuan-perempuan yang dendam ya, terutama perempuan yang sangat dendam dan sakit hati. Tapi sebenarnya mereka harusnya kan sudah puas karena kan sudah mati prianya. Tapi tidak dengan sosok kiriman.
karena tidak diambil kembali oleh dukun dan menjadikan ini tempat rumah mereka. Oh gitu. Jadi karena dikirim terus nggak diambil lagi sama dukunnya, ini jadi rumah sehingga tidak nyaman. Berarti rumah ini bakalan terbengkalai terus dong Samantha. Susah tempatin, Susah ya. harus dibersihkan terlebih dahulu. Mayat, nyawa, hati, emosi itu yang membuat tempat ini terus tidak akan ada yang lama. Tidak akan ada yang lama tinggal. Kalau dari ruangan ini ada yang ingin Samantha ceritakan? Sosok ada di belakang. Dia tidak berani karena energinya lemah. Saya lebih kuat. Oh, oke. Sosok apa? Ya, dia sebangsa jin. Oh. Dia sebangsa jin. Iya. Wujud aslinya bukan ini. Oh, ini berarti wujud palsu ya? Iya, Wujud aslinya seperti apa? Bisa diceritain? ada tanduk Ada tanduk. merah Mm-mm. dan di sini ada sayap yang banyak darah. Sayapnya banyak darah ya. Jadi kalau makhluk-makhluk seperti ini biasanya dia suka minta tumbal ya. Iya. Dan sebenarnya dia sudah berhasil karena dia mendapatkan nyawa si pria itu kan. Iya, betul. Tapi dia masih merasa kelaparan gitu, belum cukup. Di depan Mm-mm. nanti bakal ada nyawa yang hilang. Oh di jalan. Dia yang ngambil. Oh dia yang ngambil. Jadi dia ngambil dari pengendara jalan, dari siapapun yang bisa dia ambil. Wanita menaiki motor Wanita menaiki motor. Aduh, meninggal dunia. Meninggal dunia. Kira-kira peristiwanya itu terjadinya hari apa, siang hari atau malam supaya bisa lebih Menuju hati-hati? akhir tahun, tidak lama lagi. Menuju akhir tahun di pagi, siang atau malam? Itu adalah kehendak Tuhan. Oh itu adalah kehendak Tuhan. Yang pasti hati-hati ya teman-teman kalau kalian suka berkendara malam, siang atau pagi yang menjelang akhir tahun akan banyak tragedi pertumpahan darah. Jangan lupa untuk berdoa. Jangan lupa buat berdoa gitu. Dia butuh berapa nyawa sebenarnya untuk terus hidup gitu? Setahun sekali. Setahun Oh, setahun sekali. Diam kok. Oke. Berarti dia akan tetap diam di sini ya Samantha ya? Ya, tidak ada yang ngambil. Kalau nggak ada yang ngambil. Nah, tadi kan udah diceritain nih sosoknya berdarah-darah seperti itu. Kenapa kalau sama Samantha dia berani memperlihatkan sosok aslinya sementara sama kita dia memperlihatkannya kayak indah gitu? Karena mata manusia bisa diubah oleh sebangsa jin atau setan. Jika kalian percaya di situ ada sosok A dan itu bakalan terjadi. Beda dengan aku dan sosok yang lain. Kita melihat wujud asli mereka. Jadi pada saat seseorang dimediumisasikan seperti kalian dimasuki Samantha, maka Samantha akan memperlihatkan wujud aslinya. Gitu, bukan wujud yang ada di kepala kita kayak aduh ini serem kayaknya begini gitu. Aslinya seperti itu. Dia pengen kita pergi ya? Ya. Saya tahan. Jika sudah selesai, ayo kita pulang. Oke. Ada lagi pesan yang ingin Samantha sampaikan nggak ke kita? Tidak. Tidak. Oke, Samantha nanti tolong di handle dulu dia ya, Iya. biar kita bisa bercerita sebentar ya. Kira-kira nanti di ruang sebelah apa kita lihat sama kakak Mian. Oke. Oke, thank you Samantha. Oke, seneng ya ada Samantha yang mau bantuin, jagain. Kaget dong di belakang. Dan memperlihatkan wujud aslinya yang penuh dengan darah. Tapi yang bikin sedikit kepikiran adalah dia mau ngambil nyawa gitu.
Jadi buat kalian siapapun yang nonton acara ini, punya saudara yang sering berkendaraan naik motor, perempuan ya, tolong berdoa hati-hati gitu ya. Oke, Kamian dan Kak Ama, ada satu ruangan lagi yang belum kita masukin, ruangan tengah. Kita udah paling depan, paling sini ada sosok itu, dan thanks God ada Samantha, jadi kita bisa explore ke tengah ya. Oke. Wow. Assalamualaikum. Saking ramenya tempat ini tuh jadi kayak rusak, cepat kumuh gitu. Ya. Kayak pasar ini tuh di pinggir-pinggir kita semua, ini tuh sosok mereka cewek-cewek semua. Tapi ada nggak sih satu barang yang bisa remind kita untuk flashback ya? Untuk Ini apa ya yang di tembok warna coklat itu? Darah atau apa sih? iya ya, kayak ada Ini cat, tepas tangan. ada tangan gitu, kayak ada darah-darahnya. Coba deh Coba Kak. kalian lihat Ini ya. telapak kaki nggak mungkin dong orang jalan. Iya. Masa orang jalan di tembok ya, Iya. guys? Ini tuh kayak Ini juga bentuk. ada telapak kaki. Oh iya kan. Ini tuh bentuk manifestasi sosok mereka sehingga menjadi bentuk fisik. Oke. Saking ramenya dan emang di sini tuh kayak sosok wanita banyak. Ini kaki wanita. Ya. Ukurannya Ada juga kaki kecil, wanita, ada ya. tangan wanita, ya. Tapi aku penasaran sama sosok perempuan yang lagi duduk gitu, rambutnya ketutup, Mak. Mungkin dia pengen cerita, mumpung si itu lagi aman sama Samantha, ya. Dan kita mau minta Kamian menggambarkan sosok yang tadi dilihatin sama Wajahnya Samantha. ditutupin ya? Iya, wajah yang ini ditutupin. Spidolnya mana? Dia marah nggak kalau digambarin yang sosok berdarah-darahnya? Tanya dulu sama Samantha. Oh, sosok yang tadi yang lagi dijagain Samantha. Sosok berwajah asli, karena kan pasti penonton penasaran, ini sosok ini tuh sebenarnya kayak gimana gitu. Mungkin nanti Mian gambar tapi langsung ditampilin aja biar nanti nggak ke distract sama sosoknya, kan soalnya di sini. Oke, Iya. supaya nggak ke distract, nanti Kamian akan gambar pada saat udah tenang ya, Iya. Kamian ya. Oke, tapi tetap bakalan kita perlihatkan sama kalian. Perempuan itu ya, Oke. soalnya dia termenung aja. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa mukanya nunduk ke meja, sedih, terus ketutupan mukanya, sama rambutnya hitam? Kenapa? Malu. Malu? Malu sama siapa? Malu sama kita? Oh iya, maaf ya. Kita sebenarnya kesini cuma pengen lihat. Siapa tahu ada yang perlu kita doain, ada yang masih pengen menyampaikan unek-unek gitu. Boleh tahu nggak namanya siapa? Suci. Namanya Suci. Kenapa Suci ada di sini? Enggak tahu. Hah? Enggak tahu. Nggak tahu. Kalau umur Suci berapa tahun? 18. 18 tahun. Suci dulunya pernah di sini tinggal? Disiksa juga? Sama kayak yang lain? Oh, jadi Suci juga disiksa juga. Jadi saya sempat berpikir kalau ruangan ini aman, nggak ada siksaan-siksaan. Ternyata sama aja, teman-teman. Yang ada di sini masih tetap suka disiksa. Disiksa sama siapa? Oh, Hah? Bapak? Oh, disiksa sama bapak. Sebenarnya waktu itu kalau Suci lihat, korbannya si bapak tuh berapa orang sih? hampir semua. Hampir semuanya yang perempuan. Oh, memang sengaja carinya yang perempuan ya, nggak ada yang laki-laki ya? Enggak ada. Terus kalian nggak ada yang nolongin gitu? Enggak ada. Nggak ada yang berani kabur gitu ke jalan, loncat? Susah. Susah. Tapi Suci dikasih makan nggak dulu?
Jarang. Oh jarang. Tinggalnya tahun berapa di sini? Lupa. Lupa. Orang tua Suci tahu Suci di sini. Aku kabur dari rumah. Oh Suci kabur dari rumah, nggak bilang-bilang ke orang tua. Kenapa kabur? Gak boleh untuk kerja jauh. Nggak boleh ikutan kerja, ngebelain kabur dari orang tua, ternyata di sininya malah disiksa. Asalnya dari mana? Surabaya. Asalnya dari Surabaya. Jadi memang di sini besar banget ya. Kamu lihat iklannya di mana sih kok banyak korbannya di koran? Oh, dijanjiin gitu ya bakalan dapat gaji besar gitu. Iya. Meninggalnya udah nggak inget tahun berapa. Dulu rencananya pengen ke negara mana? Aku dijanjiin ke Malaysia. Dijanjiin ke Malaysia. Tapi kalau Suci nggak sedih nih ya, Suci bisa cerita nggak sih ke teman-teman meninggalnya kenapa? Mukaku hancur. Hah? Muka aku hancur. Mukanya Suci hancur, makanya Suci selalu nutupin mukanya pakai rambut ya teman-teman. Diapain mukanya? Hah? Dibentur ke tembok. Dibenturkan ke tembok. Mata aku Heeh. berdarah. Matanya berdarah. Terus setelah itu Aku nggak ingat. udah nggak inget ya, pusing, udah nggak inget. Dan sampai sekarang Suci masih belum bebas dari sini ya. Ya, nah itu Kak Mian lagi fotoin Suci nih. Ya, nanti Kak Furi, Kak Mian, Kak Ahmad doain Suci biar Suci nggak malu dan mukanya nggak hancur lagi kalau didoain ya. Mukanya jadi cantik, jadi bersinar ya. Nah ini teman-teman yang digambarkan oleh Kak Mian, sosok Suci memang malu banget karena mukanya hancur, katanya diinikan ke tembok. Tapi mudah-mudahan kalau kita semua doain, termasuk teman-teman yang di rumah, Suci bisa terlihat lebih cantik dan menemukan jalan yang lebih terang gitu. Nah, umurnya baru 18 tahun Mian, masih cantik ya, masih muda banget. Berarti Suci menyesal ya, udah membangkang ke orang tua kan? Iya. Tuh, makanya kalau dikasih tahu sama orang tua, nurut ya selama yang diberitahukan oleh orang tua itu masih masuk akal, jangan kabur. Mungkin orang tuanya Suci masih nyariin dia nggak sih sampai sekarang? Iya pasti, soalnya kan Iya. kehilangan apalagi sampai orang tuanya juga udah meninggal pasti. Iya, takutnya orang tuanya udah meninggal atau mungkin sanak keluarganya masih nyari gitu ya. Apa permintaan maaf yang ingin Suci sampaikan melalui Kak Ama untuk kedua orang tua? Maaf Suci kabur. Maafin Suci kabur katanya. Suci suka membangkang. Suka membangkang. Maafin karena Suci suka membangkang katanya. Terus Suci nyesel. Sucinya nyesel gitu ya. Gak ada yang nolong di sini. Gak ada yang nolong Suci. Kamu emang gak punya temen atau gak punya pacar gitu yang kamu cintai di sini? Gak ada. Semua teman-teman kamu juga pada ketakutan karena disiksa. Semua perempuan di sini mentalnya udah nggak baik. Oh, semua perempuan di sini diperlakukan gak baik. Tapi ada nggak yang berhasil kabur selamat? Ada. Ada. Kamu nggak ikut kabur? Saya takut. Oh, Suci takut, makanya akhirnya mati ya, meninggal. Ada lagi yang ingin disampaikan, Suci? Enggak, oke deh. Makasih ya, Suci. Assalamualaikum. Oke, atur nuhun Suci ya. Oke, Mak. Gimana sosok
Suci? Suci ini emang dia pendiam Kak. Hmm. Dari jarang ngomong, jarang. Jadi iya itu orangnya tuh. Oh, nggak berani tegas gitu iya, ya? nggak berani tegas Ya. itu orangnya. Dia pakai celana rok warna krem, pakai baju kaos, ada tai lalat di sebelah kanan. Ada tai lalat di sebelah kanan apanya? Sini. Oh di. Itu apa sih matanya tuh? Kalau bahasa Sundanya bucat apa sih Kak? Oh, Di iya jadi pecah gitu. pecah dibentur, udah dia langsung hilang. Oh, langsung hilang ya, Langsung langsung hilang. meninggal. Gitu. Tapi memang biasanya mereka-mereka yang meninggalnya dipaksa, dibunuh gitu masih belum ikhlas ya, Iya, Mian ya. belum. Kayak kita aja lah, kita baru diomongin orang aja, kita mau maafin aja susah, Susah. ya. Apalagi mereka gitu. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Cuman sebelum kita bicara yang lain, kita doain buat almarhumah ya supaya dia lebih tenang. Siapa tahu wajahnya bisa lebih baik lagi. Teman-teman minta doanya untuk almarhumah Suci. Ya. Oke, begitu banyak peristiwa kelam dan menyedihkan yang terjadi di sini yang diakibatkan oleh satu orang pria, dan dia juga harus membayar itu semua dengan nyawanya sendiri gitu. Tapi yang tetap menjadi misteri akhirnya justru tempat ini dikuasai oleh energi yang jahat ya, Mian ya. Dan mungkin butuh usaha yang besar untuk bisa melepaskan aura-aura negatif dari tempat ini. Oke. Jadi sekali lagi teman-teman, apa yang mereka sampaikan kepada kita sampaikan melalui medium kita. Kalian boleh percaya atau tidak. Dan kita juga minta maaf apabila ada kesamaan nama, tempat ataupun kejadian ya. Gitu. Karena bisa saja itu merupakan sebuah kebetulan saja gitu. Oke Kak Mian, yang tadi yang menarik yang ingin saya bahas tentang kaki-kaki ini nih. Kalau dilihat dari fase retro Kak Mian sendiri gimana? Emang ada yang sengaja ingin menunjukkan eksistensi atau kepedihan sama kita semua yang hadir apa bagaimana? Kalau aku lihat lebih ke manifestasi sosok yang menunjukkan bahwa bentuk fisik. Oke. Nah ini tuh mungkin karena banyak banget sosok di sini yang berkeliaran, bahkan seperti pasar. Kita tuh di sini di samping tuh banyak banget Banyak sosok. banget ya, merinding terus Iya, paha. terus saking berkumpulnya mereka menjadikan manifestasi bentuk fisik. Nah ini, jadi kaki ini kan kaki cewek dari jarinya aja Iya. mungil. Kalau cowok tuh kan Pasti gede, besar. lembab gitu, Iya. besar, gemuk. Terus juga dari mulai tangan juga kelihatan Itu banget tangan. panjang, Iya. cewek. Tapi itu kayak darah ya. Iya, mungkin Sekilas gitu ingin menceritakan bahwa ya dia mengeluarkan darah gitu, dan itu nggak mudah, itu menyakitkan mungkin ya. Kalau yang ini apa nih Kak Mian, yang atas? ini. Iya, yang dua kayak munceratan darah gitu kan. Iya mungkin saat Suci bercerita dan ini bentuk manifestasinya. Oh iya, pada Oh, saat iya, matanya matanya. pecah gitu ya teman-teman. Bisa bayangin posisi anak yang lagi super ketakutan, nggak berani melawan, kabur dari orang tua, nggak tahu kemana harus minta tolong, nggak ada handphone juga kan. Iya. Terus diperlakukan seperti itu gitu. Jadi tempat ini memang menyisakan banyak peristiwa yang nggak enak. Jadi kita juga sangat merasakan energi kemarahan, kesedihan, energi negatif, gitu semua campur aduk ya. Kalau Amal lihat apa barusan? Kayak ngelihat aja takut ada apa tanda-tanda lagi Oke. di sana gitu. Ya. Sebenarnya tempat ini luas ya, pinggir jalan strategis, tapi ya sayang aja ya karena banyak peristiwa-peristiwa kelam yang terjadi yang mungkin tidak seorang pun yang paham dan tahu apa saja yang terjadi dari awal sampai dengan akhir di sini. Nah, kalau si Poci itu nih, si Poci itu kan selalu datang sebagai suruhan ya. Iya. Suruhan si Mbak ini. Bau pandan Iya. disuruh, bau pandan disuruh. Itu
dia tuh disuruh-suruh itu menurut Mian dalam tekanan apa emang dia iseng sendiri? Kalau menurut Mian sih gini, itu kan kayaknya sosok buangan dari luar. Nah lalu diambil sama si jin tadi. Oh, nah, buat mancing. Iya. Nah terus jadi disuruhan gitu. Ada juga sosok yang si jin ini masuk ke sini, dia nggak mungkin sendiri kan. Saat dukun ingin mencelakai seseorang, pasti dia tuh rombongan. Nah mungkin itu sebagian dari mereka juga. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah semua orang yang udah ngirim dan tujuannya tercapai nggak akan mengambil kembali gitu? Jika emang itu nggak diambil, ada kan, oh dia udah meninggal, udah aja nggak diambil. Kecuali kalau emang dukunnya udah, oh iya sampai pokoknya Sampai ini nanti balik lagi. nah gitu. balik lagi. Kalau ada yang kayak gitu, ada yang cuma ya udah celakain aja terus umur hidupnya. Sesuai perjanjian berarti. Sesuai ya? perjanjian. Sesuai perjanjian, dan mungkin itu salah satu cara supaya si dukunnya juga nggak usah capek nyariin tumbal, dia bisa nyari tumbal dari jalan Iya. gitu kan. Iya. Dan teman-teman makanya kalau sering berkendara jangan banyak ngelamun ya, karena Iya. kita tuh nggak pernah tahu di wilayah mana kita lewat, ada yang jahat apa enggak. Bukan cuman harus waspada terhadap makhluk-makhluk seperti ini, terhadap manusia begal juga ya, kita Iya. harus waspada juga. Kita akan tarik benang merah dari semua peristiwa yang terjadi di sini biar kita enak suasananya. Kita gimana? Apa kita cari tempat lain untuk menceritakan, duduk atau apa? Iya. Atau kita balik lagi ke Balik ruangan lagi. pertama kali ya? Iya. Oke, kita mau duduk ke ruangan pertama supaya kalian bisa dengerin review kita. Oke teman-teman, kita akhirnya memilih lokasi tadi di kamar pertama karena di sini nggak ada paku ya, jadi Lebih kita aman. lebih aman untuk duduk. Nah, Chelsea gimana Chelsea? Chelsea sih seru selama ada Mami yang pegangin dan tadi juga ada Kak Samantha katanya. Ada Abah juga jadi tenang, dia mah seneng-seneng aja tapi yang nggak berinteraksi juga, seneng-seneng weh gitu digendong-gendong berat. Oke, kita mulai dari Kak Mian deh ya. Setelah Kak Mian jadi tamu kita di episode pertama, kedua, dan ketiga, apa yang bisa Kak Mian ambil gitu? Ini tuh pelajaran banget buat hidup kita, bahwa sifat angkuh, sombong, nafsu itu tuh kita harus perbaiki. Karena tidak semua hal harus mengikuti apa keinginan kita. Iya. Jangan sampai efek negatif, pikiran negatif itu mengontrol semuanya. Jadi kita salah langkah yang menjadikan diri kita hancur dan tidak diterima di sisi Tuhan. Ya, itu dari Kak Mian. Kalau dari Kak Ama? Dari aku hampir sama-sama kalian, cuma pelajaran yang aku dapat, yang benar-benar dapat banget itu ya, untuk menjadi manusia yang lebih baik dan yang baik itu emang sulit. Kita banyak tantangan sih. Dari mulai kita nafsu, emosi terutama. Kalau misalkan kita tidak bisa mengontrol, itu akan terjadi yang seperti di rumah ini. Terus yang dari pesan dari nenek juga itu benar-benar sangat membuat Ama berpikir bahwa apa yang diomongkan sama nenek Iroh ya, Iroh, nenek Iroh itu benar semua. Bahwa kita tuh jangan sembrono, jangan ketika kita emosi langsung melakukan apa yang saat itu ada di otak kita, itu tuh jangan. Kita harus berani menahan diri, itu sih Kak intinya. Untuk tidak berbuat jahat. Dan mungkin untuk kalian yang anak-anak masih muda ya, apabila ada saran dari orang tua ya kalian tampung, kalian terima dulu. Jangan langsung terbuai bujuk rayu orang, apalagi yang baru kenal ya. Sekarang juga kan banyak banget di internet, baru kenal udah mau dinikahin atau misalnya ditawarin pekerjaan dengan gaji yang besar, belum tentu. Kalau kondisi kalian seperti mereka yang pernah terkungkung di sini dan diperlakukan semena-mena, disakiti, bahkan sampai meninggal, apa yang akan kalian lakukan gitu? Bagaimana perasaan orang tua kalian? Jadi lebih baik dipertimbangkan sebelum mengambil sesuatu, jangan cuma melihat dari rayuan manusia aja kayak gitu. Untuk sosok tadi ya yang iblis itu, sebenarnya mungkin dia ngerasa risih kali ya kita datang ya. Iya.
Dia nggak mau diusik-usik gitu ya ceritanya. Iya, makanya kita kan disesatkan istilahnya Iya, gitu kan. disesatkan. Jadi susah gitu narik alurnya gimana, terus ini tuh sebenarnya apa, tapi akhirnya dapat juga. Iya, akhirnya dapat dengan kekuatan doa, dengan bantuan Samantha juga gitu ya, bantuan Abah, akhirnya kita bisa berkomunikasi juga sama Neiroh juga gitu. Kalau kalian lupa pesen Neiroh apa, kalian bisa cek di episode kedua ya. Intinya Neiroh berpesan untuk menjaga kelakuan. Karena manusia itu sekarang semakin semena-mena, menjelang awal tahun juga banyak air pasang ya, banyak tragedi, gempa bumi, kecelakaan, bencana. Sekarang orang tuh nggak suka sedikit main bunuh, main santet, manusia semakin tamak. Jadi sebenarnya manusia itu sendiri yang mendatangkan energi-energi negatif gitu. Ya mudah-mudahan kalian yang sekarang lagi berpikiran negatif jadi eling ya, jadi waspada karena tantangan kita tahun depan akan jauh lebih berat. Oke, Mian, thank you so much ya. Makasih udah nemenin di episode kali ini. Dan juga buat Carol, buat Samantha. Oh, minta hadiah loh. Minta hadiah. Oh, tenang, nanti minta hadiah. Ya, kalau Samantha kan rada-rada bule-bule gimana gitu ya. Hadiahnya juga nggak kayak Carol. Kalau Carol kan yang penting enak. Gitu. Kalau Carol, kalau Samantha kita nanti tanya dulu deh maunya apa. Makasih juga buat Abah. Sama-sama. Ya, Abah Ama. Oke, buat Chelsea ya, dan juga teman-temannya yang lain yang udah nemenin Mami juga makasih. Untuk kalian yang memiliki pertanyaan, kalian bisa klik di kolom komentar atau bisa langsung DM pertanyaannya ke Kamian atau ke Kak Ama, langsung aja DM ke Instagramnya. Pasti dijawab kalau pertanyaannya nggak aneh-aneh. Nah, jadi kalian jangan pernah bilang, aduh sombong ya nggak pernah ngejawab. Kalau pertanyaannya aneh, pertanyaannya maksa, nggak tahu waktu, pasti tidak akan dijawab. Tapi kalau kalian sopan, ada input positif atau pertanyaan-pertanyaan positif, insya Allah kita bakalan menjawab. Oke, thanks for watching and see you on the next episode. Bye-bye. Bye-bye.